mereview tugas Bapak Ibu yang sudah dikerjakan selama lebih kurang 15 hari ya. Ya. Salam dan salam kita doakan lagi di jalan kata Pak apa Pak Kekanwil. Kalau gitu mungkin Iya, oh, Pak Kekanwil lagi di jalannya. Dan sebenarnya kita berharap dia mereview karena yang ini gawe kan. Oke lah Bapak dan Ibu mungkin saya nunggu WhatsApp-nya. Kalau dia tidak masuk berarti kita tunda semuanya besok saja semua. Hmm. Kemudian saya lihat nah, jadi review kita tunda besok semua ya. Eh, Bapak dan Ibu di LMS saya udah keluar ada dua kegiatan lagi ke depan yaitu dengan saya maksudnya yaitu tentang peer teaching dan ujian komprehensif ya. Peer teaching itu dari tanggal Senin kalau tidak salah 2 hari, hari Senin dan Selasa, tanggal 16-17 itu. Peer teaching artinya Bapak dan Ibu Kak, akan Kak, mengajar teman di sini sejawat. main kan terang kan? Jadi Jangan sowan. kalau 14 orang ini berarti satu ngajar, 13 orang jadi siswanya. Dan ngajarnya daring. Ya, ngajarnya daring. Mama coba kue. Eh, Kemudian ada komponen penilaian. Nanti saya kirim ya. Misalnya ada tentang modul ajaran dibuat. Ini tentu tinggal mengupload. Diam nah. Ibu Fitriana, Fitriana, Ya Pak. tolong suaranya. Ya, ya. Jadi saya ulangi, hari Senin itu akan ada peer teaching. Peer teaching artinya adalah mengajar teman sejawat. Mengajar teman sejawat secara daring. 14 orang ini, satu mengajar, 13 orang jadi siswanya. Dan saya sudah bagi 14 orang bagi dua, 7 orang per hari. Silakan nanti disepakati harinya, jamnya begitu. Kalau harinya sudah, jamnya hari Senin itu kapan? Pak Rozi Dasman Ketua ya. Ya, tolong nanti dikoordinasikan jam berapa mulai, siapa dan siapa. Kalau saya buat di apa itu udah kelihatan bukan siapa yang pertama, kedua dan seterusnya, siapa yang hari Senin, siapa yang hari Selasa, sudah ya. Hmm. Oh, Dan itu direkam, dibuat panjangnya lebih kurang 15 menit. Ya, jangan terlalu jauh jaraknya dari 15 itu, boleh lebih sedikit atau kurang sedikit. Ya. Ya. Hmm. Jadi nanti diupload di mana biasanya kata panitia di link YouTube ya. di YouTube, Pak. Yang itu biar nanti linknya yang diapakan ya di saya lihat ya. Nanti saya kirimkan lembar penilaiannya.
Misalnya yang per-teaching itu ada penilaian tentang modul ajar. Ya, ada 20 item, 20 indikator, ya 20 indikator seperti identitas sekolah, ya dalam modul ajar itu ada tidak kan? Hmm. Sampai kepada nanti hmm, terdapat uraian daftar pustaka yang memadai sebagai acuan dalam penyajian materi dan pendalamannya baik oleh guru maupun siswa. Daftar pustaka ya. Dalam membuat modul ajar, terakhirnya itu saya lihat ada itemnya apakah ada atau tidak daftar pustaka. Kemudian ini per-teaching ya. Yang kedua adalah tentang rancangan proyek P5 PPRA. Ada 10 item, 10 indikator ya. Seperti keterampilan memilih tema dan topik yang tepat, serta fase jenjang sasaran dan durasi kesehatan. Lalu yang terakhir, menyajikan refleksi dan tindak lanjut dari rancangan proyek. Ini rancangan proyek saja ya, tidak dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah baru penilaian per-teachingnya. Penilaian per-teaching ada 25 item yang dinilai. 25 item itu dibagi kepada berapa tahapan ini? A. Tahapan pendahuluan. B. Tahapan inti. Kemudian C. Tahap penutup. Ya, biasalah ya. Ngajar itu ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada penutup. Nah, itu per-teaching. Waktunya mungkin, ya, tadi videonya panjangnya 15 menit. Waktu per-teachingnya ya mungkin kalau diedit jadi 15. Bapak dan Ibu maksimal ya 20 sampai 30 menit lah. Kalau 7 orang 1 hari kali setengah jam aja misalnya, itu berapa jam itu? 7 orang kali setengah jam berarti 3 jam setengah. Kalau Bapak Ibu mulai sore jam 2, istirahat salat sebentar, setengah jam, maka jadi 4 jam, berarti jam 2 sampai jam 6. Tapi silakanlah ke disepakati nanti dikoordinasikan oleh ketua. Itu tentang peer teaching ya. Dan tentu ada apa? Nggak tahu saya mungkin apakah pakai platform Zoom, Google Meet atau apa, silakan ya. Kalau Pak Ketua ada apa ini? Akun Zoom. Ada Pak, cuman yang gratis Pak. Ya, Belum enggak yang apa-apa. Gratis itu kan bisa apa? Kalau bisa 40 menit tapi jarak punya jeda. Kalau bisa ada yang lain lah agak 2 orang atau 3 orang. Jadi bisa untuk 1 orang sekarang misalnya tampil siapa gitu. Pak Razi Desman. Pakai akun dia. Kan habis nanti 30 menit. Mau tampil yang baru pakai akun yang lain sehingga tidak menunggu kan. Biasanya jeda untuk bisa dipakai lagi itu yang gratis itu kan 10 menit ya. Hmm. Ada lagi yang lain yang punya Anda? eh, boleh bertanya Pak? Ya, Eh, baik Pak, terima kasih ya, ya, atas waktunya. Mengenai per teaching, itu kan jadwalnya hari Senin dan Selasa. Berarti dibagi dua ya, eh, kelompoknya. Nah, ya, eh, kalau untuk per teaching, kalau dimulai dari jam 2, berarti selesainya jam 6.
Itu kira-kira ada, Ya, Pak. ya, ya. Nah, bagaimana kalau itu waktunya dimajukan, Pak? Waktunya dimajukan, artinya kita mulai, kita coba mulai dari jam 10 atau jam 11 lah. 10 pagi atau jam 11 pagi, Pak. Jadi sehingga tidak terlalu sore selesainya, Pak. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk rekam layar itu untuk tampil per teaching ada waktunya 15 menit. Itu Jadi video jadinya. video jadi, Pak. Ya. Artinya per teaching tampil di depan teman sejawat itu waktunya berapa maksimalnya, Pak? 20 sampai 30 menit. Oh, tampil di depan Ya, teman-teman secara daring ya, 30 sampai 20 sampai 30, Pak. ya. Eh, Kemudian ada lagi, Pak. Eh, Bapak menyebutkan tadi per teaching itu terbagi tiga. Yang pertama per teaching yang sudah disebutkan tadi. Kemudian ada per teaching yang kedua, Pak. Per teaching kedua itu mengenai P5, rancangan proyek. Oh Kemudian tidak, eh, itu enggak di saya apa aja jawabnya. Itu enggak dipertimbangkan, itu hanya dinilai. oh dinilai, oh begitu, Pak. Dinilai Baik, Pak. ya. Ya Eh, saya lihat itu ya. Itu ntar itu hanya dinilai ntar ya rancangan lembar penilaian pelaksanaan new peer teaching rancang project ya. Keterampilan memilih tema dan topik ini saya kira hanya di apa enggak usah ditampilkan. Baik, Pak. Ya, satu aja. Eh, yang ketiga, Pak, penilaian pre-teaching itu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Itu tampilnya di depan teman sejawat atau di depan kawan-kawan atau di depan siswa, Pak. Teman sejawat, peer itu artinya teman ya. Peer Oh gitu, teaching, Pak. itu Ya, mengajar ya. teman sejawat ya. Nah, jadi dan secara daring ya, ya, ya Baik, Pak. tetap. Itu dulu, Pak. Untuk sementara, Ya, Pak. oke. Tadi yang belum saya jawab ya nomor satu tentang waktu ya. Waktu saya silakan kepada Bapak dan Ibu menyepakatinya di bawah koordinasi Pak Rozi Dasman. Ya, kalau mau mulai jam 10 silakan, mau mulai jam 2 silakan. Yang penting selesai dalam 2 hari ya. Ini saya kira ini saya juga mencoba memahami lembar penilaian pelaksanaan New Peer Teaching, rancangan project pelaksanaan. Tapi ya enggak usah. Saya simpulkan enggak usah. Yang apa itu P5 itu enggak saya tampilkan. Yang tampil hanya ngajar yang tadi itu ya. Oke. Jadi satu kegiatan tampil ngajar itu saja yang P5 hanya saya nilai nanti apanya projectnya kan itu kan sudah dibuat kan Bapak Ibu. Sudah, Pak. Dah ya, oke. Ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan lembar apa dengan peer teaching ini sudah dilihat hari yang masing-masing bersangkutan hari apa begitu. Belum, Pak. Di mana, Pak? Kirim, Pak. Oh enggak di LMS dilihat itu. Di dalamnya, Oh, Pak. Ya, ntar bisa saya pakai di WhatsApp ya. Peer teaching atau saya sebut juga bisa.
Hmm. Yang grup A tanggal 16 Desember atau hari Senin. Yang pertama itu Pak Abnu Alianto ya. Saya kirim juga gak apa? Screenshot dulu. Modul per-teaching kita belum dibuka sepertinya Pak. Jadi tidak bisa dilihat Pak. Oh gitu. Jadi saya kirim Iya aja Pak. ya. Oke, Iya saya Pak. kirim. Ya, di grup WhatsApp sudah ada. Grup A hari Senin ya ada 7 orang. Mulai dari Afnal Yanto, Dusrina Yulianarti, Erlinawati, Henry Hamadi, Rozi Dasman, Sudarmono, dan Ibu Yusmaningsih. Itu hari Senin. Tentu selebihnya Selasa. Yang tidak sebut namanya tadi berarti Selasa. Oh, ya. Kalau ada yang mau tukar-tukar silakan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, nah, maka kembali ke rumus ini urutannya. Tapi kalau ada yang saya tidak bisa apa itu jam gitu, ya minta bantu ke teman boleh lah ya. Hmm. Pak, berarti eh, yang 7 orang itu yang berada di dalam Zoom itu Pak. Yang hari Senin Semuanya itu. berada di Zoom. Ke Cuman ya, 14 orang. ya 14 satu orang ngajar 13 orang peserta. Oh itu Pak. Ya. Dan jangan lupa direkam ya. Hmm. Insya Allah Pak. Oke. Agaknya tuntas mengenai apa kan mengenai per-teaching. Kemudian berikutnya ya apa? Kita buka sebentar. Komprehensif ya. Komprehensif itu komprehensif 18 Desember sampai dengan 20 berarti 3 hari. 3 hari. Kalau 3 hari kita 14 orang. Kalau dibagi 3 berapa itu, Bapak Ibu? Bagi 3, 5, 5, 4 ya. Berarti ada 5 orang eh, tanggal 18, 5 orang tanggal 19, dan 4 orang tanggal 20. 18 itu kalau tidak salah hari Rabu ya. 16 Senin, 17 Selasa, 18 Rabu. Berarti ujian kompre mulai setelah berteaching tanggal 18 atau Rabu. Berarti nanti yang nomor urut 1 sampai 5, mudah-mudahan malam ini saya bagi 1 sampai 5 berarti tanggal 18 Desember. Ya agak banyak ini. Saya kirimkan juga nanti apanya, eh, rubrik penilaiannya. Ya. Kebijakan saya untuk komprehensif ini saya tidak akan bertanya Bapak dan Ibu, tapi eh, Bapak dan Ibu nanti bercerita sesuai dengan aspek indikator yang ada di sini. Misalnya ini, ujian kompre itu halaman pertama itu di lembar penilaian wawancara perangkat MA modul ajar kan.
modul ajar. Nah, tentang modul ajar itu ada satu penguasaan mahasiswa terhadap teori belajar mahasiswa ya Bapak dan Ibu ya, terhadap teori belajar yang melandasi penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran ya sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Di teori yang Bapak dapatkan ketika pendalaman materi, nah diceritakan nanti di sini. Jadi pelajari rubriknya, kemudian nanti sampaikan. Saya mendengar saja. Bapak Ibu merasa sudah dapat tentang itu, pindah kepada poin 2. Pengembangan perangkat terkait dengan perumusan. Satu, tujuan pembelajaran TP. Dua, alur tujuan pembelajaran ATP. Tiga, pendekatan teknologikal, pedagogikal, dan content knowledge. TPACK. Kemudian apa pula itu yang diketahui tentang problem learning dan lain sebagainya. Ini agak banyak ya. Nah, kemudian Bapak Ibu terus lanjut bercerita tentang PP P5 PPRA. Kemudian bercerita pula tentang PTK. Nah, itu baru satu. Kemudian ada cuplikan praktek ini. Makanya kemudian mungkin waktunya lebih lama yang apa ini, yang ujian komprehensif ini. Ada Bapak dan Ibu menampilkan modul ajar yang dibuat itu. Ya, ya mungkin yang penting-penting saja, mungkin terutama berhubungan dengan materi kan. Itu sudah dua tentang pre-teaching ya, tentang modul ajar dan P5 PPRA, kemudian menampilkan kemampuan mengajarkan simulasi, tapi di hadapan saya. Ya, yang terakhir adalah eh, baca tulis Al-Quran. Ya, oke, itu yang perlu saya jelaskan mungkin. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak dan Ibu. Dan ini waktu kita hampir habis ini ya. Dan kita gratis. Ya Pak. Nanti kita sambung pakai pakai Zoom saya Pak. Oh ya, oke kalau masih dirasa penting, oke ya. Coba dimasukkan di grup WhatsApp, Pak Ah, Rozi. ya Pak, ya Pak. Ya Pak. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Jadi supaya kami tidak ragu-ragu nanti Pak, mohon dikirim dulu pedoman penilaian pertama bertitik, Ya, kemudian yang pedoman penilaian uji komprehensif itu Pak. Jadi nanti bisa kami langsung bertanya ke Bapak ya, tentang oke, hal yang kami ragukan gitu Pak. ya oke. Saya apakan sekarang ya, oke. Ini masih 6 menit ya, oke. Masih ada waktu kita.
Mohon maaf ya Pak ya. Ya, Gambar saya dimatiin dulu. Menyusuin anak Pak. Mohon izin ya Pak. ya, ya. Ya, sudah saya kirim. Ya, di layar kita juga kelihatan itu. Oh, ya, lembar penilaian pelaksanaan peer-teaching ya. Lembaran lain. Hmm. Kelihatan ya. Ada Pak. Ini pindah saya ke rubrik penilaian ujian komprehensif. Kalau peer-teaching tadi mungkin tidak terlalu masalah. Ini yang saya maksudkan tadi, sewaktu ujian komprehensif, nah ini yang dinilai tentang wawancara wawancara perangkat modul ajar MP, P5, PRA, dan PTK. Ini ada di sini, rambu-rambu pengembang pertanyaan. Saya tidak akan menanyakan, tapi Bapak nanti susunlah dengan bahasa sendiri tentang satu ini, apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan, ceritakan kepada saya. Ya, ya, tentang teori belajar yang melandasi penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran modul ajar sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Kemudian pindah ke bawah. Tentang ini apa pula yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Jadi jangan, tidak usah ditunggu saya ngajak Bapak mengajukan pertanyaan, tapi ikuti saja nomor-nomor itu. Sampai kepada di bawahnya itu ini. Ini tentang P5 PPRA. Di bawah tentang PTK. Ini rekap nilainya. Modul ajar 40%, modul project 30%, proposal 30%, total 1%. Kemudian pindah ke ini cuplikan praktek ini. Bapak dan Ibu kan sudah menyusun modul ajar tentang apa. Ditampilkan sedikit barang 5 menit mungkin atau 10 menit ya. Sehingga kelihatan hal-hal ini. Kelihatan kreativitas dalam menarik perhatian. Sehingga bisa saya beri skor mungkin 4 atau 3 dan lain sebagainya. Ya, sampai kepada 10. Kemudian ada penilaian BTQ. Ya, kalau ini kan tidak bisa kan guru agama kan. Ya, oke. Kemudian ini apanya? Rekapnya, simulasi itu 80%, bobotnya BTQ 20%. Habis, itu saja. Jadi ada 3 aspek juga ya. Pertama cerita tentang sejarah modul ajar atau apa-apa saja yang perlu yang dibahas. Seperti nomor 4 ini apa nih? Materi ajar yang bermuatan HOTS. HOTS itu apa tuh Pak Ibu? Hotelnya Materi agak tinggi, ajar Pak. yang, hah?
Levelnya di tinggi, Pak. Kalau Apa materi hot tuh, kepanjangannya Pak. itu? Oh, high, di